Hai semua, gua Wasa. Jadi kayak di judul video ini ya, gue mau bahas nih TV 4K UHD terbaru dari TCL. Tipenya adalah V6B. Ini aslinya adalah TV kelasan mid levelnya TCL. Tapi ada beberapa fitur dari seri TV tertingginya si TCL ya, atau bisa kita bilang kayak seri flagshipnya lah yang diturunkan ke serinya ini. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, karena menurut gue ini timingnya pas sih gue bahas TV ini. Karena kan udah mau lebaran juga. Kali dari temen-temen tuh ada yang emang lagi mau beli TV baru buat di rumah, atau mau dibawa ke kampungnya gitu, atau mau kirim gitu ya, kirim ke kampung. Karena ya mikir aja, karena kan ya nggak semua orang kali lebaran tuh belinya handphone baru terus, iya kan? Intinya TV ini tuh ukurannya bisa dibilang favorit orang-orang Indonesia, yakni 43 inch. Gedenya tuh bisa dibilang pas, nggak terlalu kecil tapi juga tidak terlalu besar. Walau sebenarnya mereka juga ada ukuran lainnya nih selain yang 43. Ada ukuran 50 inch, 55 inch, 65 inch, dan juga yang paling gedenya 75 inch. Karena kan kalau kita ngomongin resolusi 4K itu biasanya jarang banget ada di 32 inch. Soalnya ya pixelnya nggak berasa lah. Minimal emang 43 gitu loh kalau kita ngomongin yang resolusinya 4K. Oke, lanjut lagi kalau bahas desainnya dulu sedikit. Ini bisa langsung kelihatan bezel-bezelnya tipis ya, standar lah ya, smart TV zaman sekarang emang haruslah wajib gitu bezelnya tipis kayak begini. Dan yang gue suka dari TCL sebenarnya justru ada di bagian belakangnya. Soalnya materialnya adalah aluminium. Walau nggak kelihatan sebenarnya pas kita lagi nonton TV, tapi kalau ngomongin secara teknis ini termasuk penting loh guys. Soalnya tuh yang belakangnya aluminium itu lebih bagus gitu untuk cepat ngeluarin panas TV-nya. Karena ya namanya aluminium, hukum fisika berlaku menjadi sebuah penghantar panas yang baik. Jadi pas TV-nya mati, panasnya tuh cepat hilang. Jadi hardware di dalamnya nggak kelamaan ngelekep gitu loh. Jadi cepat aja untuk ademnya lagi. Nah, sebelum lanjut bahas fitur-fiturnya, OS TV ini yang digunakan adalah Google TV berbasis Android 11. RAM-nya 2 GB aja. Bagusnya, OS Google TV ini tuh soal update-update nantinya akan dijaga sama Google. Terus, TV ini juga jadinya tidak lemot. Oke, lanjut. Jadi, keunggulan pertama sama kedua dari TCL V6B ini adalah T-Screen dan juga Multiple Eye Care. Nah, dengan T-Screen ini, TCL tuh ngeklaim di layarnya, ini tuh ada 3 kali peningkatan kontras dan 16% jadinya lebih hemat energi. Apalagi kalau teman-teman tuh bandingin sama panel-panel VA pada umumnya di TV-TV yang lain ya. Nah, karena T-Screen ini punya panel namanya HVA yang saat ini cuma ada atau dimilikin sama TCL. Jadi T di sini maksudnya adalah TCL, screen itu adalah ya layar. Jadi T-Screen ini adalah layar TCL yang menggunakan panel HVA yang mungkin dari fisik tuh sebenarnya mirip-mirip kayak panel VA pada umumnya, tapi material sama formula yang digunakan itu jauh beda. Ini teman-teman bisa lihat sendiri perbandingannya sama TV TCL sebelumnya yang gue punya, tipenya adalah A28. Nah, di sini kelihatan tuh kanan kiri ya, jelas banget, bahkan dari mata lensa aja tuh kelihatan. Black levelnya tuh kelihatan lebih deep gitu loh, makanya nggak heran kontrasnya juga lebih baik gitu loh dibandingin sama ya udah TV panel VA yang lainnya gitu loh, yang kayak gue bilang tadi. Jadi pada prakteknya ini sih gue ngelihatnya scene yang cerah, layarnya emang jadi kelihatan lebih terang, dan buat film-film tuh banyak adegan gelapnya jadi ya lebih kelihatan apa ya, lebih dramatis aja gitu loh. Tapi layar ini tetap bagus, apalagi kalau ngesajiin konten-konten 4K. Ada juga fitur Dynamic Color Enhancement, soalnya ya itu buat ngejaga kecerahannya secara otomatis. Terus yang Multiple Eye Care tadi, yang mana layar TCL V6B ini juga punya sertifikat TÜV Friendly. Ini teman-teman pasti sering denger kan ya, pas gue lagi review handphone. Jadi kayak sama aja fiturnya, emang ada filter terhadap low blue light gitu loh, yang kegunaannya itu bisa ngecegah mata kita tuh cepet lelah gitu. Apalagi kalau kita nonton TV itu biasanya jangka waktunya lebih lama gitu loh. Jadi cocok buat teman-teman apalagi kaum hawa nih yang demen nonton maraton film drakor. Tapi ini agak susah kalau mau nunjukin filter low blue light-nya ke teman-teman dari kamera atau dari mata lensa ini. Tapi kalau mata sendiri kelihatan sih guys. Maksudnya teman-teman tuh bisa tahu mana yang beneran ada filternya sama yang nggak ada. Nah, buat kualitas suaranya menurut gue ya standar-standarnya TCL tuh emang masih bagus-bagus aja sih. Dan juga pastinya TV ini mendukung adanya Dolby Audio.
Terus kalau ngomongin bagian port-port belakangnya, ini ada USB 2.0, LAN, HDMI kita dikasih 3 port, terus ada juga port buat antena, terus buat AV, terus ada juga jack 3,5 mm dan juga optical audio. Nah, buat yang HDMI ini tuh udah generasi 2.1. Jadi kalau teman-teman main PS5 di sini asik. Sisanya paling nih kalau misalkan teman-teman nanya, "Bang, ini TV ada tombol fisiknya nggak?" Jawabannya adalah ada, tapi cuma satu doang. Nih di bawah logonya TCL ini, di tengah-tengah. Terakhir soal harga nih, pasti udah pada penasaran. Nah ini pas gue bikin videonya, harganya itu 3.299.000 atau 3,3 juta lah. Nah pas teman-teman nonton, ini juga mungkin harganya bisa jadi ada diskon. Jadi monggo aja langsung cek di deskripsi di bawah, linknya udah langsung gue taruh di situ. Intinya, buat gue sih kalau ngomongin TV TCL ini tuh layak beli emang. Karena buat teman-teman yang nyari smart TV baru gitu ya di masa lebaran-lebaran sekarang, kenapa mesti TCL? Karena faktanya aja nih ya, ini gue ngomongin fakta nih. Banyak teman-teman gue juga yang sampai saat ini tuh puas makainya, terutama soal awet dan garansinya nih yang jauh lebih penting, after sale soalnya ya. Garansinya itu nyampe 3 tahun plus 1 tahun spare part. Terus soal layar juga kalau kita ngomongin panel-panel TCL nih teman-teman juga bisa googling sendiri. Ini panel TCL itu banyak dipakai sama pabrikan-pabrikan TV yang lain. So, udah kebayang lah ya gimana amannya kalau teman-teman tuh jajan TV TCL ini. Dan sekali lagi ingat, nih untuk TV yang tipenya V6B ini tuh panelnya bukan VA biasa ya, tapi HVA yang beda sama smart TV lainnya yang ada di pasaran. Nah coba nih terakhir nih, bener-bener terakhir nih, buat teman-teman yang sekarang pakai TV-nya TCL dari dulu sampai sekarang, coba kasih testimoninya dong. Sekalian kalau misalkan ada yang pernah klaim garansi juga, after sales-nya kayak gimana, baik atau tidak baik, coba ditulis di kolom komentar. Jadi biar teman-teman yang lain bisa ikutan baca dan bisa diskusi bareng. Oke? Dan ya udah, paling segini aja ya yang bisa gue ceritain dari pengalaman gue nyobain TV TCL yang paling terbaru, tipenya V6B. Semoga bisa mencerahkan buat teman-teman yang emang lagi nyari TV baru buat lebaran. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.